على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hati mari kita hadirkan, karena manusia hidup itu bukan dengan raga. Manusia itu hidup dengan hati. Sehingga kalau hatinya gak ikut, berarti manusia itu mati. Ya, berarti manusia itu mati. Dikatakan al-lisan turjumanul qalb, lidah itu penerjemah isi hati. Artinya jadikan hatimu bicara dulu, baru lidahmu yang berbicara. Insya Allah kalau udah hatinya yang berbicara, diikuti lidah, gak ada judulnya salah kata. Gak ada judulnya salah kata. Kenapa? Karena semua diawali dari hati. Maka untuk menikmati majelis ini, bukan mata yang digunakan untuk memandang, bukan telinga yang digunakan untuk mendengar, bukan mulut yang digunakan untuk mengecap, tetapi semua penglihatan, pendengaran, dan alat rasa itu ada di dalam jiwa, ada dalam qalb, ada di dalam jantungnya, roh ada di dalam sanubari kita masing-masing. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan hatinya. Innamal a'malu binniyat. Di antara maknanya adalah semua itu tergantung dari hatinya. Kalau hatinya udah betul-betul hadir, maka dia akan menemukan kehadiran. Sebab di tempat yang seperti ini, di majelis yang seperti ini, kita berharap yang hadir itu ya bukan kita-kita ini, tapi yang hadir adalah yang disebutkan. Yang hadir adalah yang dibicarakan. Yang hadir adalah yang diutarakan biografinya, riwayat hidupnya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Karena itu hadirkan dulu hati rasa syukur. Alhamdulillah, saya bersyukur dari Solo dibawa ke sini. Jadi beda loh ya. Datang ceramah sama dibawa itu beda. Jadi saya tidak merasa disuruh ceramah, tapi memang saya didatangkan ke sini, ya dimasukkan ke majelis ini, mau dikasih barokah, mau dikasih hadiah, mau dibuat wangi, mau dibuat bersih. Makanya saya syukur, alhamdulillah. Tadi saya ngomong sama para wali yang hadir maupun yang live streaming. Ya, karena ada wali yang hadir, ada wali yang live streaming. Wali yang dari alamnya Solo tapi nyambung ke sini, ya itu live streaming. Tolong urusan saya semua dibereskan, ya pakai kelembutan, ya pakai kelembutan. Jadinya enteng, ya jadinya enak. Nah antum semua hadir di sini, kalau hatinya nggak hadir rugi, ya hatinya nggak hadir rugi. Nanti itu kalau ada hidangan mulutnya nggak hadir juga rugi. Cuma lep tapi nggak merasakan nikmat. Tapi begitu hadir semuanya, hatinya hadir, pikirnya hadir, semuanya hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah Subhanahu
wa ta'ala, mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadinya nikmat dan nikmat dan nikmat. Maka yuk kita ucap dulu alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ahdharana fi hadzal makan wa hadzal majlis. Segala puji, ungkapan terima kasih, syukur hanya untuk Allah yang sudah membawa kita ke sini. Tadi mungkin ada yang lagi di kantor, dipaksa hadir ke sini. Mungkin ada yang lagi sama istrinya, dipaksa hadir ke sini. Mungkin ada yang lagi sama bisnisnya, duitnya, dipaksa hadir ke sini. Tidaklah kita dipaksa hadir ke sini kecuali kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Ya harus yakin. Kenapa? Karena cinta orang soleh itu tanda iman. Ya, cinta orang soleh tanda iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, ini biar pada paham. Kalau kita baca dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, hubbul ansar minal iman, atau kama qala sallallahu. Mencintai sahabat Ansor itu adalah bagian dari iman. Sehingga kalau ada orang enggak mencintai sahabat Ansor, berarti enggak punya iman. Yang beriman cinta sahabat Ansor. Yang dimaksud bagaimana? Orang-orang Ansor itu orang-orang soleh. Mencintai orang-orang soleh itu bagian daripada iman. Nah, kita kumpul di sini kalau ditanya karena apa? Apa gara-gara ini majelisnya pimpinan sebuah partai? Enggak. Ini majelisnya orang yang bagi-bagi duit? Enggak. Ini majelisnya yang datang terus mau dinikahkan gitu? Enggak. Ini majelisnya kalau datang nanti pulang akan dinaikkan pangkatnya, jabatannya di kalangan manusia? Tidak. Kita datang ke sini cuma karena satu nama, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, atau Al-Jilani radhiyallahu anhu. Boleh Al-Jailani, boleh Al-Jilani. Dua-duanya betul. Karena seorang hamba Allah yang namanya Abdul Qadir, hambanya Allah yang maha kuasa. Seorang anak yatim, ya, seorang anak yatim yang dapat berkahnya orang tua, dapat doanya ayah dan dapat doanya ibu, dapat ridhol walidain, dapat ridhonya kedua orang tua, sampai ridhonya orang tua yang paling besar, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada rasa cinta, saya, Anda, kita semua belum pernah ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita mendengar tentang beliau radhiyallahu anhu. Kita dengar riwayat hidupnya, kita dengar kisah-kisahnya. Kemudian kita jatuh cinta. Nah, hanya orang-orang yang dicintai Allah yang bisa mencintai wali. Makanya tes saja. Kalau hati ada cinta sama ahli maksiat, ya berarti ada kemiripan sama ahli maksiat. Kalau hati ada cinta sama orang-orang soleh, ya berarti hati ada kemiripan sama orang-orang soleh. Karena hati hanya bisa mencintai yang sejenis. Beda jenis gak bisa. Jadi kalau jenisnya sama bisa jatuh cinta. Lah Anda kabar gembira, nah kok cinta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berarti jenisnya sama. Jadi kalau saya ditanya mana wali Allah, ini semua wali. Ini semua wali. Tidak mencintai wali kecuali wali. Tapi jangan pede dulu. Ya. Tingkatannya masing-masing. Alhamdulillah. Udah masuk dalam kelompok para awliya. Man ahabba qauman, siapa yang mencintai satu kaum, maka dia dikelompokkan dalam kelompok kaum tersebut. Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama yang dia cintai. Nah ini kita syukuri dulu. Syukur artinya kita sadar benar, saya bisa hadir di majelis ini. Berarti saya ada kemiripan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berarti yang disukai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga saya sukai. Berarti hati saya menyukai yang disukai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Berarti hati saya senangnya sama dengan yang disenangi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Berarti saya udah di satu jalan yang sama.
realnya yang sama, tracknya yang sama, jalannya sudah sama, realnya sudah sama, tujuannya sudah sama. Berarti insya Allah nanti saya juga akan kumpul bersama di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Nah insya Allah saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Cuma tadi judulnya di YouTube saya tulis Cinta Wali Allah. Judulnya tahu, isinya nggak paham. Isinya nggak paham. Tapi lihat begini saja, insya Allah dapat nantinya. Download dulu. Beri saya waktu untuk download dari langit. Ya, download dari langit. Yang pertama, saya mau nanya, boleh nanya. Nyantai saja, nyantai. Nah, kita ngajinya nyantai. Guru Syukri juga tadi kan juga nyantai. Asik beliau, ada mic gak ada mic, pokoknya ngomong. Nah ini ilmu saya ini, mau mikir mau ngomong. Ilmu yang saya anut ya. Karena kita bicara gak sama telinga. Ya, orang sekarang sibuk nyusun kata-kata untuk didengar telinga, tapi gak nyusun cahaya untuk didengar hati. Nah, ini baru download nih. Nah, orang sekarang catat ya, update status ini. Orang sekarang sibuk nyusun kata-kata untuk didengar telinga, tapi tidak menyusun cahaya untuk didengar hati. Orang dulu sibuk membungkus kalimatnya dengan cahaya, sehingga tidak pernah peduli dengan kata-kata. Makanya kalau kita lihat ceramah-ceramahnya orang-orang soleh terdahulu, baik dari kalangan para habaib maupun masyayikh, ceramahnya biasa-biasa saja. Tapi yang mendengar langsung menghujam ke dalam jiwa. Bahkan di antara mereka ada yang meninggal dunia. Tidak satu, bahkan puluhan orang meninggal dunia mendengarkan kata-kata yang dibungkus dengan cahaya keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ikhwani rahimakumullah, coba renungkan apa yang dibacakan oleh Guru Syukri tadi dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Pada sekitar tahun 800-an Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu hidup di kota Baghdad. Beliau ceramah. Saat itu belum ada mikrofon, saat itu belum ada speaker, saat itu belum ada teknologi seperti sekarang. Yang hadir majelisnya bukan 1 orang, bukan 10 orang, bukan 100 orang, bukan 1000 orang, bukan 5000. Paling sedikit yang hadir 10.000 orang. Karena itu dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sering membuat majelis di alun-alun Baghdad. Sering buat majelis di alun-alun Baghdad. 10.000 orang duduk. Pertanyaannya, bagaimana mungkin 10.000 orang bisa mendengar suara yang berbicara? Padahal yang berbicara biasa-biasa saja, gak teriak-teriak, gak pakai speaker, gak pakai mikrofon, tapi semuanya bisa mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Itulah sirrun nubuwah, itulah rahasia kenabian yang Allah Ta'ala bagikan kepada penerus para anbiya wal mursalin. Al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan uang, baik uang emas maupun uang perak, mata uang yang tertinggi maupun yang sedang, kekayaan apapun bukan warisan nabi. Kenapa? Karena sesungguhnya perlu dicatat dan perlu diperhatikan yang namanya dunia dan segala isinya, batu bara, nikel, apapun itu, segala isinya, ya, dunia dan segala isinya, la ta'abiru indallah janaha ba'udah. Di sisi Allah, dunia itu tidak sebanding dengan sebelah sayap nyamuk. Makanya orang-orang yang gandrung cari dunia sebetulnya orang-orang gila tapi nggak sadar. Orang-orang gila akal tapi nggak paham. Kenapa? Dia habiskan waktunya pagi, siang, sore, malam untuk mencari sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan permisalan dunia adalah seperti apa yang masuk dalam mulut. Memang yang masuk tampaknya indah, yang masuk tampaknya indah, rasanya enak, tapi nilainya seperti yang keluar dari belakang dan dari depan. Siapa yang mau ngambil yang keluar dari belakang? Siapa yang mau ngambil sesuatu yang keluar dari depan? Aromanya nggak enak, rasanya saya belum pernah coba dan tidak mau coba. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu melihat jijiknya dunia,
Para aulia wassalihin meniru anbiya wal mursalin, tidak pernah mau meletakkan dunia dalam fikirnya, enggak mau meletakkan dunia dalam hatinya. Kenapa? Karena hati adalah halaman tempat yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah tempat untuk bercinta-cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah tempat untuk bermunajah, yang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya ada kotoran yang seperti itu, Allah nggak mau. Jangankan Allah, siapa yang mau masuk ruang tamu, di situ penuh dengan, mohon maaf, tinja. Banyak tinja di situ, banyak pipis di situ. Siapa yang mau duduk di situ? Semuanya nyingkir. Maka Allah tidak akan menyapa hati yang ada dunia di dalamnya. Maka Allah tidak akan menegur hati yang ada dunia di dalamnya. Jadikan hati ini kosong, nggak ada dunia. Dunia terletakkan di luar, jangan pernah ditaruh di dalam. Dan itulah yang diajarkan aulia wassalihin. Beliau-beliau itu walaupun hidup bergelimang harta, tetapi tidak pernah punya harta. Semuanya tidak pernah masuk ke dalam jiwa. Hatinya dibentengi sedemikian rupa. Dan Allah Ta'ala mewariskan ilmu-ilmunya lewat hati. Minas sudur ila sudur. Dari hati ke hati, bukan dari tulisan ke tulisan. Makanya Al-Quran kalamullah tidak diturunkan dalam bentuk suhuf. Al-Quran tidak diturunkan dalam bentuk suhuf, dalam bentuk lembaran, entah lembaran kertas atau lembaran di batu-batu. Tapi Al-Quran, walau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini kami turunkan ke gunung-gunung, bukan ke satu batu, bukan selembar batu, bukan. Bahkan gunung-gunung itu yang ada, semua gunungnya ada, jadi lembaran-lembaran yang digunakan untuk menulis Al-Quran. Maka kamu akan melihat gunung-gunung itu hancur lebur menjadi debu. Artinya tidak mungkin lembaran-lembaran itu mampu menampung wahyu kalamullah. Tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Rasulullah membacakannya kepada kita semua. Rasulullah memperdengarkannya kepada telinga kita semua. Setelah dibungkus oleh cahaya Nabi Muhammad SAW, setelah dilenturkan oleh cahaya Nabi Muhammad SAW yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nurih. Khalaqallahu qabla asyah nurun nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Hai Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan cahaya Nabimu Muhammad SAW dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada seorang pun yang paham makna hadis ini. Gak ada seorang pun yang paham makna nurnya Rasulullah dari nurnya Allah Ta'ala kecuali Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak paham hakikat nur Muhammad kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hati turun ke hati, dari Rasulullah SAW turun kepada keluarganya, turun pada sahabatnya, turun kepada tabi'in, tabi'in terus sampai sekarang. Ilmu ini diturunkan dari hati ke hati. Nah, kalau hati masih ada dunia, nggak mungkin dapat ilmu ini, nggak bisa. Makanya orang yang takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pangkat, takut kehilangan bisnis, takut kehilangan harta, takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan kesenangan, tidak akan pernah merasakan manisnya berzikir pada Allah Ta'ala. Tidak akan pernah merasakan manisnya munajat kepada Allah. Kenapa? La syarikalah. Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau diduakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah hanya Allah yang esa, Allahus samad. Satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu masih bergantung pada duniamu apapun itu, takut kehilangan duniamu apapun itu, maka kamu akan kehilangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya penuh dengan galau, gelisah, resah, suntuk, sumpah. Hidupnya enggak menentu, hidupnya seperti layang-layang yang putus. Dia enggak tahu akan jatuh kemana. Hidupnya tidak berada dalam ketenangan. Makanya Allah kasih rumus biar tenang.
Allah kasih rumus biar semua urusan gampang. Allah kasih rumus biar semuanya menjadi menyenangkan. Apa kata Allah Ta'ala? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Nah, siapakah para wali Allah? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah para wali Allah?" Maka Rasul menjawab, "Kama qala sallallahu idza ru'u dzikrullah." Orang-orang yang kalau dilihat membuat ingat sama Allah Taala. Ingat dia, lihat beliau langsung ingat Allah Taala. Idza ru'u, jika dilihat dirinya secara langsung, dilihat perbuatannya baik diceritakan maupun ditulis, dilihat sifat-sifatnya, langsung mengingatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, saat kita sebut namanya langsung ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gak mungkin kita ingat diskotik. Nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gak mungkin kita ingat batu bara. Nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gak mungkin kita ingat batu nikel. Nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gak mungkin kita ingat hotel. Nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gak mungkin kita ingat dolar. Nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, gak mungkin kita ingat emas. Nyebut beliau, ingatnya tahajud. Nyebut beliau, ingatnya sholat. Nyebut beliau, ingatnya sholawat. Nyebut beliau, ingatnya zikir. Nyebut beliau, ingatnya birrul walidain. Nyebut beliau, ingatnya siap-siap masuk kubur. Nyebut beliau, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para aulia yang tadi telah dibacakan ayatnya. Allah Ta'ala berkata, ala inna aulia Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ngomong? Yang ngomong bukan Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ngomong Rasulullah itu udah hebatnya, luar biasa. Tapi yang ngomong ini Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Yang ngomong Tuhannya Anda semua. Yang ngomong Tuhannya saya. Yang ngomong Tuhan kita. Yang ngomong Tuhannya semua ciptaan Allah, yaitu Allah Jalla Jalaluh, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Perkasa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, orang-orang yang sudah terpilih menjadi kekasih Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim. Mereka tidak akan tertimpa sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Mereka tidak akan terkena sesuatu yang membuat mereka jadi ketakutan. Walahum yahzanun. Dan mereka tidak akan terkena sesuatu yang membuat mereka menjadi sedih. Hidupnya selalu dalam tenang. Kenapa? Karena dalam ingatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin manusia melihat beliau hidupnya gak enak. Mungkin manusia melihat beliau hidupnya dalam ujian. Mungkin manusia melihat beliau hidupnya dalam cobaan. Tetapi yang menjalani sedikit pun tidak resah, sedikit pun tidak gelisah, sedikit pun tidak merasakan ketakutan, nyaman seperti yang dijalani oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh api Namrud. Yang mana api Namrud itu dikatakan burung yang terbang 1 mil, 1,5 kilo di atasnya, di atas api tersebut. Bayangkan api, ada api yang besar 1,5 kilo di atasnya, burung yang terbang langsung terpanggang hidup-hidup, langsung mati terpanggang. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam saat Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari kobaran api tersebut? Wahai Ibrahim, apa yang kamu rasakan di sana? Karena malaikat Jibril juga khawatir. Seperti apa ini ya Nabi Ibrahim alaihissalam? Malaikat Jibril tidak dapat izin dari Allah untuk mendekat, tidak dapat izin untuk melihat, disembunyikan perihalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah Ta'ala ingin membuat makhluknya penasaran, ingin membuat makhluknya tanda tanya, bagaimana kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu Nabi Ibrahim menjawab, dan disebutkan dalam berbagai tafsir, sepanjang hidupku aku belum pernah merasakan rasa nyaman yang lebih nyaman dari nyamannya aku ketika dibakar oleh api Namrud. Masya Allah. Orang boleh lihat dibakar hidup-hidup, ternyata dirinya nyamannya luar biasa. Kenapa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sekarang cek hidup kita masing-masing. Hidup kita penuh khauf, hidup kita penuh rasa takut, hidup kita penuh rasa khawatir, hidup kita penuh dengan yahzanun, sedih terhadap apa yang sudah lewat. Coba sekarang ini dikeluarkan dari kantor perusahaan, takut. Ya, dicopot jabatannya, takut. Dilengserkan dari jabatan bupati, takut. Dilengserkan dari jabatan wali kota, takut. Dilengserkan dari kepala perusahaan, takut. Dihabiskan duitnya, takut. Diambil hartanya, takut. Kehilangan dunianya, takut. Takut. Tapi enggak takut kehilangan sholat berjamaah. Enggak takut kehilangan raqibul haddar bainal isya'ain.
Gak takut kehilangan wirdul latif di pagi hari. Gak takut kehilangan majelis maulid. Gak takut kehilangan rasa cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Gak takut kehilangan rasa cinta kepada pecinta Nabi Muhammad SAW. Tidak takut kehilangan sholawat. Gak takut kehilangan zikir. Zikirnya hilang gak jadi masalah. Sholawatnya hilang gak jadi masalah. Berjamaahnya hilang gak jadi masalah. Qiraatul Qur'annya hilang gak jadi masalah. Perusahaannya hilang masalah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah potret kehidupan kita sekarang. Kalau dikatakan ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, wali-wali Allah tidak punya rasa takut dan tidak akan bersedih. Maka kalau yang punya rasa takut dan suka bersedih, berarti bukan wali Allah. Kalau bukan wali Allah, berarti wali syaitan. Ya, kekasihnya setan, temannya setan. Karena setan itu hidupnya apa? Tiap pagi, tiap malam kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW untuk membaca 3 surat ini: Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kerjanya setan itu tiap hari adalah memberikan bisikan-bisikan di hati yang enggak menyenangkan. Dan maha baiknya Allah untuk menghadapi bisikan ini, Allah ajari, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah dengan Tuhannya manusia. Dia ajari sama Allah doa untuk menghapuskan bisikan setan, doa untuk menyingkirkan bisikan setan. Tapi kita juga enggak baca, kita enggak amalkan, kita remehkan, kita anggap itu biasa saja, kita anggap itu enggak penting, kita anggap itu bukan sesuatu yang luar biasa. Yang penting teori, cara, metode hidup, cari duit, bekerja, bergerak, bangun rumah, beli rumah, bertambahkan nilai uangmu, dan seterusnya. Tapi yang membuat jiwa tenang, yang Allah udah ajarkan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, itu adalah syaitan. Kerjanya membisikkan di hati manusia was-was, takut. Ketakutan inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak khawatir sepeninggalku nanti umatku akan menyembah selain Allah. Aku enggak khawatir umatku akan menyekutukan Allah. Yang aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah dunia dihamparkan kepada kalian semua dan kalian berlomba-lomba untuk memperebutkannya. Dan inilah yang terjadi saat ini. Manusia kita ini lupa sama tujuan, lupa sama akhirat, lupa sama akhir, dan lupa sama awal. Awal kita adalah akhir, akhir kita adalah awal. Awal kita dari akhirat, akhir kita juga ke akhirat. Awal kita dari surga, seharusnya akhir kita ke surga. Kita ini turunan Nabi Adam alaihissalam, turunan Siti Hawa alaihissalam. Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam dua-duanya diciptakan oleh Allah Ta'ala, bukan di muka bumi. Benar, Nabi Adam bahannya dari bumi, Siti Hawa dari Nabi Adam. Tetapi semuanya diciptakan di alam malakut, diciptakan fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke muka bumi, ke alam syahadah, dan beranak pinak sampai sekarang, punya cucu sampai sekarang. Artinya kita ini adalah manusia yang aslinya dari jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dalam sebuah kitab yang sebagian ulama mengatakan itu kitab yang ditulis oleh muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan sebagian meyakini itu tulisannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang berjudul Sirrul Asrar. Saya pernah nanya kepada salah satu cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan kalau kitab itu tulisan muridnya, bukan tulisan langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Terlepas perbedaan pendapat ulama tentang siapa penulis kitab Sirrul Asrar, tapi di situ dikatakan bahwasannya hadis Nabi Muhammad SAW, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Yang dimaksud dengan al-watan, tanah air, adalah al-jannah, yaitu surga. Cinta surga itu bagian dari iman. Merindukan surga bagian dari iman. Pengen kembali ke surga itu bagian daripada iman. Asal kita dari surga, landing ke rahim ibu, kemudian keluar ke muka bumi.
Sesaat tinggal di muka bumi, disuruh kembali ke surganya Allah Ta'ala. Tapi banyak yang lupa. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu afiyah. Banyak yang lalai. Semoga kita semua selamat. Orang tua kita, pasangan hidup, anak keturunan kita, sahabat-sahabat kita, semua yang berbuat baik kepada kita. Tidak lupa, tidak lalai. Lalai kepada akhiratnya, lalai pada surganya. Tergoda oleh yang namanya glamor kehidupan dunia. Tergoda oleh sesuatu yang kalau dimakan jadinya kotoran. Tergoda oleh sesuatu kalau yang dipakai dia akan rusak. Dan gak mau kita memakai selamanya. Pakai jam harganya berapapun, mau tidur dia dilepas. Betul atau betul? Pakai jam harganya berapapun, dia juga merasa risih. Ngapain pakai seperti ini? Ngapain pakai seperti ini? Pakai baju harganya berapapun, dia juga akan lepas bajunya. Pakai sepatu harganya berapapun, dia juga akan lepas sepatunya. Naik mobil harganya berapapun, bingung cari tempat parkirnya. Apapun yang melekat di tubuhnya akan dia tinggalkan sebelum dia meninggalkan secara hakiki, yaitu mati kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu, kalau kita ingin selamat sekarang ini, kita harus tahu dulu tujuan kita kemana. Kemana kita akan pergi? Jawabannya adalah dari mana kita berasal. Kita berasal dari jannah, maka kita harus ke jannah. Kita harus ke surga. Dan Allah Maha Baik. Allah kirimkan Nabi Muhammad SAW. Allah kirimkan kekasihnya yang paling terkasih sallallahu alaihi wasallam. Allah kirimkan makhluk terindah dari semua yang indah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kirimkan langsung nurnya Allah, cahayanya Allah, yang dari situ Allah ciptakan Nabi Adam, dari situ Allah ciptakan Nabi Nuh, dari situ Allah ciptakan Nabi Ibrahim. Anbiya wal mursalin semuanya adalah bias-bias cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan khusus Nabi Muhammad SAW untuk kita semua, membimbing kita semua, mengajak kita kembali ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tujuanmu surga. Ini hanyalah rest area, tempat istirahat sementara. Ini rest area untuk kamu ambil bensin, kamu pertalit, pertamax, solar. Ini rest area untuk kamu ke toilet. Ini rest area untuk kamu tidur sejenak. Ini rest area untuk kamu numpang makan sebentar. Ka'abiri sabil, seperti musafir lalu yang berhenti di suatu perhentian, kemudian melanjutkan perjalanan. Harus sadar dulu. Kalau sudah sadar semua itu, sekarang saya mau nanya kepada hadirin semuanya. Maaf, ini ceramah nggak pakai mikir ya, jadinya begini. Nggak berkonsep. Habis ini mau ngomong apa juga nggak ngerti. Wallahu a'lam. Boleh dilanjut? Boleh ya? Pertanyaan simpel. Jadi tujuannya kemana tadi? Ayo jawab. Kok nggak pede namanya? Yang keras tujuannya kemana? Tujuannya kemana? Kurang keras. Tujuannya kemana? Pede gitu loh. Mas mau kemana? Surga. Asalnya dari mana? Surga. Asalnya dari mana? Surga. Kamu turunan siapa? Penghuni surga. Kakekku yang awal penghuni surga. Aku turunan orang-orang yang menghuni surga. Nenekku dari surga. Jadi aku harus ke surga. Harus ke surga. Pertanyaan selanjutnya. Kalau udah tahu tujuannya surga, pengen cepat sampai atau lama? Misal saya nih pulang ke Solo, ke Solo. Sementara di Solo di rumah saya ada semua keindahan, ada semua keindahan, ada semua makanan yang enak ada di Solo. Terus saya ditahan-tahan sama orang Banjar, Habib jangan pulang dulu, Habib jangan pulang dulu. Padahal di Banjar ini nggak seindah Solo, ya nggak seindah rumah saya. Kira-kira saya mau tinggal atau pengen cepat pulang? Pengen cepat pulang? Oh, nggak bisa. Saya udah ditunggu istri di rumah, ditunggu anak di rumah. Wah, ada masakan enak di rumah saya. Saya harus segera pulang. Betul? Betul? Sekarang saya mau nanya pada Anda semua, tujuannya mana? Ayo jawab. Tujuannya mana? Surga. Ada enggak tempat yang lebih indah dari surga? Enggak ada. Perempuan yang lebih cantik dari bidadari? Ada. Wanita solihah kalau masuk surga. Istana yang lebih hebat dari istana yang di surga ada enggak? Enggak ada. Pertanyaan selanjutnya, pengen cepet balik atau lama? Pengen cepet atau lama?
Ya, pengen cepat atau lama? Kok ketawa semua kenapa? Hah? Saya nggak ngomong pengen mati loh. Pengen mati itu nggak baik. Pengen mati nggak baik. Kecuali kalau di zaman fitnah. Kecuali kalau di zaman fitnah, ketarik saya nggak apa-apa. Saya itu soalnya pola, banyak gerak. Kadang nggak sadar narik kabel. Ya, itu jadi kalau memang hubungan renggang, suara pun terganggu. Maka kalau hubungan hatiku sama Allah renggang, suara pun nggak nyampe ke hati. Update status. Ya, hubungan renggang, suara nggak sampai ke hati. Jadi orang mati itu nggak boleh minta mati, kecuali kalau zaman fitnah. Sekarang termasuk zaman fitnah ya, zaman fitnah pol. Makanya kalau mau doa cepat mati boleh. Tapi kalimatnya begini, ya Allah wafatkan aku kalau mati itu baik untuk dunia dan akhiratku. Hidupkan aku kalau hidup itu baik untuk dunia dan akhiratku. Siap mengamalkan doa ini? Mikir. Yang banyak doanya, ya Allah panjangkan umur nanti husnul khatimah. Boleh panjang umur. Man ta'ala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya dan amalnya baik. Kita enggak bicara panjang umur, pendek umur. Yang saya tanya ini, seneng enggak pengen balik ke rumahnya? Ada rasa kangen enggak gitu loh? Rasa kangen harus punya. Hubbul watan minal iman. Harus rindu sama jannah. Harus rindu sama surga. Nah kalau enggak rindu sama surga, ya enggak semangat untuk amal soleh. Kalau enggak rindu sama surga, enggak semangat untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak rindu sama surga, ya enggak semangat untuk banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus punya rasa kangen. Oke, deal, sepakat. Udah tahu semua tujuannya kemana tadi? Surga. Pertanyaannya begini, kalau melihat amalan-amalan kita selama ini, kira-kira kita nyampe ke surga atau mampir dulu? Kira-kira langsung masuk atau ada pos-pos pemberhentian tuh ya? Pos pertama alam kubur ya, mungkar nakir. Maka tadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu mengatakan, ngomong sama mungkar nakir, tanya, kenal enggak sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Mereka akan jawab semua, paham. Artinya kalau Anda kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nyebut saya muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, malaikatnya enggak jadi nanya. Dah jangan dipikir, enggak masuk akal. Orang-orang suka pakai akal kan ngomong, mana mungkin. Ngomong begitu nanti malaikat enggak jadi nanya. Malaikat enggak jadi nanya karena enggak pernah belajar. Saya akan jelaskan. Memang manakib ini kalau enggak dijelaskan, timbul pemikiran-pemikiran yang enggak jelas. Dan tuduhan-tuduhan yang enggak jelas. Mau dijelaskan? Saya juga belum dapat penjelasan. Tapi insya Allah nanti jelas. Ya, insya Allah nanti jelas. Pemberhentian pertama kubur. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, menantu dan sahabat setia Nabi Muhammad SAW. 2 kali dinikahkan dengan putri tercinta Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang sedekahnya luar biasa. Sampai hari ini Sayyidina Utsman sedekah nggak berhenti. Sedekah nggak berhenti. Bahkan orang haji sekarang ini fadilahnya itu sampai ke Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau ziarah kubur masuk kuburan nangis. Padahal kalau habis sholat nggak nangis amat gitu. Kalau tahu nangis ya biasa-biasa saja. Masuk kuburan nangisnya luar biasa. Maka teman-temannya nanya sampai kesian gitu loh. Udah Utsman, jangan sedih-sedih. Udah Utsman, jangan sedih-sedih. Kamu kan menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah, jangan sedih-sedih gitu. Dijawab, bagaimana saya tidak sedih? Ini kuburan ini adalah pemberhentian pertama, pos pemeriksaan pertama di sini. Kalau di pos ini lolos, setelahnya mudah. Di pos ini gagal, setelahnya lebih berat. Pertanyaannya, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun berada, ibu-ibu, pemirsa YouTube yang melihat ini ya, kira-kira di pos pertama lolos enggak? Kira-kira. Hah? Jawabannya ya, lihat diri masing-masing, lolos enggak kira-kira? Kok digentak malaikat, siapa Tuhanmu? Kaget, gentak malaikat. Kecuali kalau malaikatnya nanyanya baik-baik, siapa Tuhanmu? Di samping kita ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu.
Udah malaikat gak usah diproses, kelamaan. Kelamaan gak usah diproses, kelamaan. Ini pasti yang gagal paham bilang Habibnya khurafat. Masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membantu orang ditanya di kuburan? Masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membantu menjawab pertanyaan munkar dan nakir? Bahkan meloloskan. Masa bisa? Gak masuk akal. Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah ini loh masalahnya kalau mendengar gak pakai hati. Melihat gak pakai hati. Beda kalau orang melihat, mendengar, berbicara pakai hati. Nanti paham. Mau dijelaskan gak? Sebentar, saya lagi download penjelasan. Intinya di kubur ini gak mudah, susah. Sayyidina Utsman nangis. Nah kita kan ya perlu was-was ya. Selamat atau tidak? Perlu was-was. Saking was-wasnya seorang sahabat sampai wasiat. Kalau dibaca di kitab Riyadhus Shalihin dalam kitab hadis-hadis yang sahih Bukhari dan semisalnya, seorang sahabat wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, setelah saya dikuburkan, kalian jangan pulang dulu ya, tunggu saya, temenin saya. Yang namanya sahabat kalau nunggu di kuburan, nemenin di kuburan ya gak ada yang ngelamun. Sahabat itu kalau di kuburan gak ada yang diem. Kenapa? Allah yang mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang beriman, mereka itu selalu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi nggak ada sahabat melamun tuh, nggak ada. Semua diamnya zikir, duduknya zikir, jalannya zikir, geraknya zikir. Artinya kalau kalian duduk di sini, temenin aku, berzikirlah di sini, temani aku. Berapa lama? Dulu nggak ada jam. Sekarang bisa ngomong 1 jam, setengah jam. Sekarang, dulu nggak ada jam. Jadi orang dulu itu mengukur waktu dengan kebiasaan setempat. Nah orang-orang Arab di zaman Nabi SAW biasanya itu jamu tamu. Nah, jamu tamu itu biasanya nyembelih kambing atau onta, nggak nyembelih ayam, nggak level. Tamu sembelihkan ayam nggak level. Zaman Nabi ya sembelihkannya kambing atau onta, kambing atau onta. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya sahabat ini wasiat, tolong nanti temeni saya selama kalian nyembelih anak onta. Jadi nggak terlampau lama, nggak terlampau cepat gitu ya. Karena ini kan minta tolong sama orang, nggak mau nyiksa orang, nggak mau beratkan orang. Tapi tolong saya jangan ditinggal selama menyembelih anak onta, sembelih, bukan cuma nyembelihnya, kemudian menguliti dan mencacah-cacah dagingnya dan membagikannya. Biar kira-kira diukur 1 jam cukup nggak itu? Kurang lebih 1 jam. Disuruh nunggu 1 jam. Kenapa 1 jam? Iya, warga baru alam barzah. Ya, nggak nyaman ditinggal pergi. Tolong temani dulu. Ini alam transisi. Biar saya kenalan dulu dengan alamnya. Ya, biar kenalan dulu dengan malaikatnya. Biar ngerti. Masih ada kalian. Jadi hati saya nyaman. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan kita? Kalau masuk kubur nggak bawa bekal. Masuk kubur nggak bawa teman. Masuk kubur nggak bawa yang bisa nolong. Tadi saya ngomong yang cinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu nanti akan ditemani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dalilnya. Nah, ini bab dalil mulai. Catat ya. Catat enggak usah pakai tulisan. Nanti download saja videonya di YouTube Habib Novel Al-Idris. Ya tonton YouTube-nya Habib Novel Al-Idris, download. Yang belum subscribe segera subscribe. Ya. Tenang, itu channelnya tidak ada iklan insyaallah, enggak pakai iklan. Memang bukan untuk cari duit, tapi untuk dakwah insyaallah. Subhanallah. Dalam Sahih Bukhari dan kitab sahih yang lain disebutkan, yashfa'u yaumal qiyamah salah. Kelak di hari kiamat yang bisa nolong manusia ada 3 kelompok manusia. Yang pertama al-anbiya, yang kedua tsummal ulama, yang ketiga tsummas syuhada. Nabi, ulama, syuhada. Tiga-tiganya bisa memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu kalau dalam bahasa Indonesia syafi'ul a'zam, pemberi syafaat teragung. Bahasa Indonesianya juru selamat teragung. Bahasa Indonesianya juru selamat teragung. Pemberi syafaat itu bahasa Indonesianya juru selamat. Sayang kalimat ini, kata ini udah diambil yang lain. Padahal terjemahannya itu. Makanya kita pakai pemberi syafaat saja ya, pemberi syafaat.
Tapi biar paham, pemberi syafaat artinya juru selamat. Juru selamat di akhirat itu paling sedikit 3, ada banyak. Tapi paling sedikit 3. Yang hebat 3. 1, para nabi. Rasul tidak mengatakan nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan aku enggak. Tapi Rasul mengajarkan umatnya juga untuk berharap ditolong nabi yang lain. Ditolong Nabi Ibrahim, ditolong Nabi Nuh, ditolong Nabi Isa. Seperti Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dulu tunanetra. Ibunya rajin dan cinta sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ibunya dapat mimpi, dapat syafaat. Nabi Ibrahim memberikan syafaat. Anakmu akan membuka matanya dan dibukakan ilmu kepadanya. Bangun-bangun anaknya udah bisa melihat lagi. Ini termasuk syafaat Nabi yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kelompok manusia. Yang pertama anbiya. Enggak, kalau Nabi kita paling enak. Kita kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Nabi best of the best. Yang terbaik dari yang terbaik, yang terutama dari yang paling utama, yaitu baginda Muhammad SAW. Tapi jangan semua urusan minta tolong sama Nabi. Urusan kuburan jangan minta tolong sama Nabi. Kesian Nabi Muhammad SAW. Jangan minta tolong sama Nabi. Makanya ada bagian-bagian lain yang disuruh membereskan. Yang begitu-begitu biar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, biar Habib Ali Al-Habsyi, ya biar Datuk Kalambean. Yang begitu-begitu serahkan aulia wassalihin, diserahkan pewaris para nabi. Siapa itu? Tsummal ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama berhak dan bisa memberikan pertolongan. Lah kalau di hari kiamat yang paling dahsyat saja bisa. Lah kira-kira di dunia bisa enggak? Kalau yaumul qiyamah bisa, berarti sebelumnya jauh lebih bisa. Dunia bisa, awal akhirah bisa. Makanya yang sering-sering kirim surat sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, kirim surat. Nanti kalau kita sering kirim surat, apalagi kirim parcel, Masya Allah. Begitu kita pindah ke alam akhirat, dijemput. Ini yang sering kirim surat. Ini yang sering WhatsApp-an ya. Ini yang sering video call. Ya, ini orangnya datang ke sini, disambut, diantarkan, dikelilingkan. Bagaimana caranya? Ya buat manakib seperti ini. Buat halnya beliau, ajak orang untuk kenal beliau, ajak orang untuk mencintai beliau radhiyallahu anhu. Buat yang namanya sedekah-sedekah untuk beliau. Pahalanya terkirim kepada beliau. Maka di alam barzah sana beliau nanya, kiriman dari mana ini? Yang ngirim siapa? Hari ini kita kalah, karena yang ngirim beliau. Ya, kita masuk peserta ini. Makanya yang punya duit ya rugi. Ya kalau tidak ikut andil dalam pesta yang seperti ini. Lah saya untung. Untungnya apa? Alhamdulillah saya bahagia. Berarti saya masuk yang ngirim juga ya. Iya, yang ngirim. Tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Siapa tuh yang sering-sering nyebut nama saya? Paling banyak nyebut nama saya radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Di majelis itu dia nyebut-nyebut saya terus siapa? Novel Al-Idrus. Dari mana? Solo. Masya Allah. Capat. Ya capat. Asik atau enggak asik? Asik. Sering disebut sebagaimana disebutkan oleh Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran radhiyallahu anhu dalam kitabnya Ma'arijul Hidayah. Siapa yang sering kirim-kirim pada yang sudah meninggal dunia, itu nanti kalau dia meninggal dunia akan disambut oleh orang-orang yang dia kirimin. Jelas semuanya? Oh, kalau saya cinta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan di ucapan radhiyallahu anhu, tapi sudah saya buktikan dengan perbuatan. Boleh cerita sedikit? Saya tuh waktu istri saya hamil anak pertama, karena hamilnya 40 hari setelah wafatnya Habib Ali. Bukan istri kan cucu pertama itu 40 hari wafatnya Habib Ali hamil. Jadi saya pengen kalau lahir kasih nama Anis. Ya, waktu mau saya kasih nama Muhammad Anis, ayah saya namanya Muhammad masih hidup. Saya kasih nama Ahmad Anis. Nah, hamil yang kedua saya minta sama Allah, ya Allah, lahir laki-laki. Saya mau kasih nama Abdul Qadir. Saya cinta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata lahir perempuan. Ya, berarti harus produksi lagi. Belum ada Abdul Qadir. Lahir ketiga laki-laki. Lahir ketiga laki-laki. Terjadilah perbedaan pendapat di antara ibu saya, ibu mertua saya, istri saya, neneknya istri saya. Terlalu banyak dia. Perbedaan pendapat para petinggi. Iya, para petinggi.
Istri saya terserah saya, tapi kalau boleh namanya sesuai nama almarhum ayahnya. Ayahnya adalah putra tertua Habib Anis, namanya Ali. Kasih nama Ali. Saya juga pengen ngasih nama Habib Ali Habsyi, Sayyidul Maulid Sindut Durrah. Tapi saya pengen Abdul Qadir Al-Jailani, Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ibu saya ngomong, ayahku itu namanya Ali, itu kakek kamu, kasih namanya Ali. Istri saya, ayahnya namanya juga Ali. Kebetulan kakeknya dari ibunya namanya juga Ali. Ibu mertua saya bilang, ayahku namanya Ali, kasih nama Ali. Nenek istri saya juga ngomong, suamiku namanya Ali, kasih nama Ali. Saya tetap gak bisa, harus Abdul Qadir. Maka saya ambil kesepakatan, yaudah, Ali hadza huwa Abdul Qadir. Ali hadza huwa Abdul Qadir. Jadi saya kasih nama Ali Abdul Qadir. Niat katanya laki itu, saya kasih nama Ali Abdul Qadir. Berangkat saya ke rumah bersalin. Jam 9 malam saya mau ceramah. Jam 8 tuh istri saya sudah yang sholawat macam-macam maulid diperdengarkan ya. Enggak lahir-lahir ini. Saya enggak pernah masuk ruang bersalin, enggak pernah. Karena lihat darah pingsan saya. Enggak kuat lihat darah. Karena hati saya terlampau lembut, saudara-saudara. Saya enggak lihat yang darah-darah itu enggak kuat. Tapi karena ini udah mau berangkat pengajian ya, jam 8, jam 9 ceramah dan di desa. Saya nanya sama dokternya, dok masih lama. Jadi seperti orang mau masa apa gitu. Dok masih lama, doakan nanti. Izin masuk dok. Kaget dokternya juga saya mau masuk. Begitu saya masuk, saya bilang, saya nggak berani lihat yang lain ya. Pokoknya saya arah perut saya ngomong, kalau 10 menit kamu wahai Ali Abdul Qadir tidak lahir, saya tinggal pengajian. Bayangkan kalau Anda jadi istri saya, marah atau nggak marah? Bukannya nyemangatin, tambah kalau nggak lahir tak tinggal gitu kan. Itulah apa namanya, suka-suka jadi ustadz ya. Bukan suka duka, suka-suka jadi ustadz. Subhanallah, saya keluar 10 menit kemudian lahir. Saya bilang Ali Abdul Qadir pinter. Ya tahu bapaknya mau dakwah, dia langsung keluar. Saya kasih nama Ali Abdul Qadir karena cinta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah kamu ngaku cinta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, anak laki 3, 1 tidak ada nama Abdul Qadir. Maka segera proses buat anak 1 lagi. Nah, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah baru saja 20 Rabiul Tsani haulnya di Solo. 17 Desember kemarin ya, haulnya di Solo. Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid Sindut Durrah itu pernah, kan jaraknya jauh sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Jauh, ya terpaut 700 tahun lebih, terpaut apa namanya, ada tahun 800 ke tahun 1300-an. Berapa itu? 500 tahun. Ya terpaut 500 tahun. Didatangi dalam mimpi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, wahai Ali, tolong sebut-sebut saya di majelismu. Wahai Ali, tolong sebut-sebut saya di majelismu. Jadi kalau yang lain itu mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam manaqibnya tadi, tidaklah satu nabi maupun wali kecuali semua sudah hadir di majelisku. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Tapi kata Habib Ali Habsyi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani datang kepadaku setelah wafatnya ya, sekitar 500 tahun, dialami mimpi. Karena penerusnya adalah Habib Ali Al-Habsyi. Wahai Ali, tolong sebut-sebut aku di majelismu. Tolong sebut-sebut aku di majelismu. Akhirnya bangun Habib Ali manggil murid-muridnya itu ya. Setiap hari Senin kan baca kitab, tiap hari baca kitab. Kata Habib Ali, mulai hari ini tiap hari kita baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kitab manaqib yang tebal itu tiap hari dibaca. Nah kebetulan datang satu orang. Orang dulu tuh kalau punya anak minta nama sama ulama. Kalau orang sekarang punya anak bukan minta nama sama ulama, mendebatkan namanya dengan ulama. Ya guru, Ustaz, Habib, Syekh mau nanya nama anak saya ini cocok tidak? Siapa namanya? Nani. Nani. Maksudnya apa ini? Nani. Ya, ini nanya adalah Naufal. No-nya adalah Nona. Nanya berikutnya adalah Nana. Ni berikutnya adalah Nia. Apa ini? Gabungan saya ya dan anak-anak saya yang lain serta istri saya.
Masya Allah. Ada enggak yang model begitu? Ada. Ya boleh-boleh saja ngasih nama kayak boleh-boleh saja. Tapi kalau orang dulu enggak begitu. Begitu punya anak itu pasrah. Suami istri pasrah. Guru, beri nama untuk anak saya. Guru, beri nama untuk anak saya. Orang dulu begitu. Nama anak saja pasrah sama guru. Orang sekarang pasrah duit aja takut. Apalagi pasrah anak. Itu nama ya, yang berjuangkan istri ya. Yang berjuang istri. Subhanallah. Datang kepada Habib Ali Habsyi. Seorang ayah ngomong, Habib, alhamdulillah istri saya melahirkan barusan. Anaknya laki-laki. Minta nama. Kasih nama Abdul Qadir. Gak lama berselang datang lagi. Habib, istri saya melahirkan. Minta nama. Kasih nama Abdul Qadir. Jadi amanatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dijalankan benar. Sebut-sebut aku di majelismu. Bahkan orang minta nama dikasih nama Abdul Qadir. Malamnya Habib Ali habis mimpi itu. Paginya dia minta nama kasih nama Abdul Qadir, Abdul Qadir, Abdul Qadir, Abdul Qadir. Sampai ada sab'ah itu, ada 7 yang namanya Abdul Qadir. Waktu itu yang dikasih nama oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Satu di antaranya adalah ayahnya Habib Syekh. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asseghar Solo, itu ayahnya namanya Abdul Qadir. Siapa yang kasih nama? Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Lihat ini, barokah lidahnya wali melanjutkan pesannya wali. Wali berpesan, sebut-sebut aku di majelismu. Sang wali melanjutkan pesan wali, yang datang dikasih nama Abdul Qadir. Hasilnya, ayah Habib Syekh sampai hari ini, Naufal bin Muhammad Al-Idrus, memang baca kitab gak banyak, tapi saya udah search Google. Saya cek di Google, belum ketemu orang yang meninggal hari Jumat dalam posisi sebagai imam sholat Jumat, dalam keadaan sujud, dan sujud yang terakhir sebelum meninggal, pamitan dulu pada keluarganya, ganti pakaian dengan yang baru, dan pamitan kepada shaf kedua, disuruh maju, silakan kamu maju ke shaf pertama, nanti kalau terjadi sesuatu dengan aku dalam sholat, gantikan aku. Ternyata sujud terakhir gak bangun, yang disuruh maju melihat saat itu bajunya Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Asseghar itu terangkat ke atas, setelah itu kembali lagi dan tubuhnya tidak bergerak. Setelah itu yang disuruh gantikan, maju sedikit, Allahu Akbar, atahiyat, salam. Selesai salam dilihat ternyata sudah meninggal dunia. Pernah ketemu manakibnya wali yang meninggalnya hari Jumat, sholat Jumat, jadi imam, sujud yang terakhir, pamitan dulu. Berangkat pamit sama istrinya, saya mau meninggal. Ganti baju baru. Ya, ganti baju baru. Kaos baru, sarung baru, bahkan parfum yang dipakai yang belum pernah dipakai. Habib Syekh sendiri yang cerita. Parfumnya itu parfum yang dikirimin Habib Syekh waktu Habib Syekh kerja di Mekah sana itu ya. Kasih parfum enggak dipakai sama ayahnya. Hari itu dibuka dipakai. Kenapa? Berangkat mau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Biasa atau luar biasa ini? Luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Habib Abdul Qadir Jeddah bin Ahmad Asseghar. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asseghar Jeddah almarhum. Jadi pemimpinnya para habaib. Siapa yang enggak kenal Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asseghar? Wali yang luar biasa, orang soleh yang luar biasa, orang yang punya ilmunya luar biasa, orang yang dermawannya luar biasa. Dapat duit banyaknya luar biasa. Naik mobil keliling Jeddah, yang diajak agak kaget, kepalanya diberi masuk gang. Ternyata uangnya dibagi di rumah janda-janda, orang miskin, nggak pulang kecuali udah habis semuanya. Itu Abdul Qadir bin Ahmad Asseghar. Baru dapat berkah namanya, sudah dapat berkah semuanya. Kenapa? Karena niat ngasih nama itu niat cinta kepada wali Allah Subhanahu wa taala, dan janji Nabi Muhammad SAW, anta ma'a man ahbabta. Yukhsarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama yang dicintai. Kamu bersama yang kamu cintai. Ketika kita kasih nama anak, niatnya karena cinta pada wali, maka anak itu nanti ujung-ujungnya akan jadi wali. Kalau anak itu namanya nama Nabi, nanti ujung-ujungnya anak itu akan meniru akhlak Nabi. Lihat Imam Ghazali, namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kakaknya namanya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Dua-dua ini kakak beradik.
karena dikasih nama Nabi Muhammad SAW oleh ayah yang cinta Rasulullah SAW. Dua-duanya jadi ulama yang luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah 59 menit 22 detik udah saya berbicara, alias 1 jam. Terasa nggak? Palsu. Terasa nggak? Nggak ya? Nggak terasa. Kenapa nggak terasa? Karena kita dalam lautan cinta. Jika sepasang kekasih memadu cinta di alun-alun, lupa dengan sekitarnya, masa kita memadu cinta dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kok masih merasa yang lain? Aneh. Itu aneh. Nah, ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat tadi, ya, cinta wali itu senjata yang luar biasa, pertolongan yang luar biasa. Saya nggak pernah ragu sama wali Allah. Meragukan wali Allah berarti meragukan Allah. Meragukan Allah kufur. Ngeri. Wali Allah diragukan berarti meragukan Allah. Meragukan Allah berarti kufur. Yang dimaksud meragukan wali Allah apa? Meragukan kelebihan-kelebihan yang dimiliki para wali Allah. Al-Quran itu banyak kisah wali Allah. Sayyidatuna Maryam itu wali Allah. Kemudian Ashabul Kahfi itu juga wali Allah. Nabi Khidir alaihissalam sebagian mengatakan bukan nabi. Kalau mengatakan bukan nabi berarti wali Allah. Banyak aulia dalam Al-Quran dan kehebatannya luar biasa. Yang menarik di sini, masih ingat kisah keramatnya rumah yang mau roboh? Ada rumah mau roboh. Saya sebut rumah keramat. Kenapa? Karena rumah ini letaknya di perkampungan orang pelit sedunia. Jadi perkumpulan orang pelit buat perumahan. Haji Nurdin belum buatkan perumahannya ya? Belum. Perumahan buat orang pelit belum ada ya? Yang ada kan perumahan buat orang-orang baik-baik semua. Belum ada kan? Di Al-Quran sudah ada itu, perumahan orang pelit. Di Indonesia nggak ada. Di dunia nggak ada. Di Al-Quran ada. Perumahan orang-orang pelit. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang pelit berkumpul. Bayangkan kalau satu kampung orang pelit semua. Kira-kira bagaimana? Ngerinya luar biasa. Datanglah Nabi Musa alaihi salam dan Sayyidina Khadir alaihi salam masuk perkampungan perumahan orang-orang pelit. Dua hamba Allah ini lapar. Kalau nggak makan mati. Kalau nggak makan mati. Maka wajib minta. Jadi seseorang dalam kondisi kalau tidak meminta dia terancam nyawanya, dia wajib minta. Contoh, sakit jantung harus operasi, nggak punya duit. Kalau nggak operasi kata dokter mati. Gengsi nggak mau minta haram, nggak boleh gengsi. Dia harus minta. Kalau dia nggak sanggup langsung suruhan orang, tolong mintakan pada bulan, saya mau operasi. Itu namanya menjaga nyawa. Menjaga nyawa itu hukumnya wajib. Nyawa karunia Allah nggak boleh disia-siakan. Diajarkan dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam itu pun minta, ketuk pintu dari satu rumah ke rumah yang lain. Tok tok tok, assalamualaikum, minta makan. Minta makan, pintu ditutup, tidak ada makanan. Padahal kaya semua. Banjar nggak gitu kan? Enggak, Banjar fikuli makan. Ini Habib, Ustadz, Kiai masuk Banjar, Martapura, Banjarmasin dan sekitarnya capek. Capek apa? Capek ngunyah. Harus makan terus di setiap tempat makan. Nah, ini perkampungan orang pelit. Ketuk pintu berikutnya ditolak, berikutnya ditolak. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wasallam enggak berhenti minta. Kenapa? Karena tugas menyambung nyawa belum terpenuhi. Masih kondisi lapar, lihat rumah mau roboh. Mengetuk rumah, rumahnya mau roboh. Coba kalau Anda itu jadi Nabi Musa, saya Nabi Khidir ya. Nah, misal saja. Saya Nabi Khidir, Anda Nabi Musa. Saya ajak ketuk pintu rumah, tolak. Ada satu rumah mau roboh. Terus saya ngomong, Musa, yuk kita kerja bakti bangun rumah ini biar nggak roboh. Kira-kira Anda ngapain saya? Ini semuanya pelit. Nggak ada nasi, nyawa terancam. Sekarang diajak suruh bangun rumah, nggak masuk akal. Akhirnya kan sama Nabi Khidir, ya udah selesai nih ya. Selesai, kamu melanggar lagi. Udah bangun dulu, nanti saya jelaskan. Akhirnya dibangun. Rumah dibangun dalam keadaan lapar. Walaupun mempertaruhkan nyawa. Ini yang jarang dibahas sama orang.
Itu kondisi belum dapat makan. Artinya mempertaruhkannya nyawa. Mempertaruhkan nyawa, membangun rumah. Kan tidak masuk akal. Akhirnya ditanya, selesai bangun jadi rumahnya. Kenapa tadi dibangun? Jawabannya, rumah ini milik 2 anak yatim. Bukan masalah anak yatim ya, jangan salah. Itu bukan masalah menyantuni anak yatim. Ayat ini bukan bab menyantuni anak yatim. Tapi kalimat selanjutnya itu babnya. Kana abuhuma salihah. Kana abuhuma salihah. 2 anak yatim ini dulu bapaknya adalah orang yang soleh. Kalau bapak kandung nggak pakai kana. Kalau pakai kana berarti bukan bapak yang dekat, tapi bapak yang jauh. Ahli tafsir mengatakan bapak yang dimaksud adalah kakeknya urutan ke-7. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Yang ke-7 itu orang soleh. Karena yang ke-7 orang soleh, cucunya rumahnya mau roboh, rumahnya mau roboh. Allah ngajari nabinya, hormati kakeknya, bantu cucunya. Masya Allah. Kehormatan orang soleh itu dibantu sampai cucu yang ke-7 dijaga. Ini biasa atau luar biasa? Jadi kalau orang Banjar suka ditegur sama orang, ngapain hormatin habaib? Jawab saja pakai ini. Kenapa orang Banjar suka hormatin habaib? Lebih kalau menghormati habaib, berlebih-lebihan sama habaib. Ini orang Banjar lihat Habib seperti lihat Nabi. Gak bener nih orang Banjar nih, khurafat orang Banjar. Jawab saja, kamu gak pernah baca surat Al-Kahfi. Itu surat Al-Kahfi, Nabi Khidir, Nabi Musa aja mau mati, suruh nolong cucu orang yang bukan Nabi. Orang soleh, bukan Nabi. Cucunya aja rumahnya nggak boleh roboh. Lah ini jelas Habib itu cucu Nabi. Lah kalau saya bantu ya biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau nggak bantu justru itu sesuatu yang luar biasa. Tapi bukan itu bab yang mau saya bahas, bukan itu. Yang mau saya bahas ini loh. Ternyata si cucu ini nggak punya amal, bukan? Sebutkan amalnya nggak? Ini cucunya soleh, ada ayat gitu? Nggak ada. Ini cucunya baik? Enggak. Ini cucunya hebat? Enggak. Tapi yang dibahas, kana abuhuma sholihah. Orang soleh yang ke-7 ini kakeknya. Sehingga cucunya dapat pertolongannya. Cucunya dapat pertolongannya. Ini loh kekuatan wali, bisa menolong sampai cucu yang ke-7. Dan gak nanggung-nanggung, yang disuruh nolong 2 Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu baru walinya Nabi-Nabi terdahulu. Karena abuhuma sholihah itu wali Allah, tapi wali Nabi-Nabi yang terdahulu. Nah sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu bukan walinya Nabi-Nabi yang terdahulu. Beliau adalah walinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali dari umatnya Nabi Muhammad SAW, dan bukan sembarang wali, sudah wali dari umatnya Rasulullah sekaligus cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keberkahannya berlipat-lipat, keberkahannya nambah-nambah. Ini yang harus sekarang diajarkan ke anak-anak kita, bukan duit enggak. Nah, sebentar lagi bapak mati, kamu juga akan mati. Saya ini udah ngobrol sama anak saya, ngobrol sama keluarga saya, omongan saya apa? Bapakmu akan mati, nanti kamu yang melanjutkan. Umur saya udah 44 tahun, kalau sampai 60 tahun hanya tinggal 16 tahun. Kalau sampai, insya Allah lebih dari itu. Saya berharap Anda mati dulu yang jelas. Saya belakangan aja. Kalau semangatnya ya panjang umur. Tapi kan kita harus ngomong apa adanya ya. 16 tahun itu waktu yang sangat singkat dan waktu yang sangat cepat. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Tiada lain adalah amal soleh. Amal soleh yang mana? Cinta. Gak ada amal soleh yang lebih hebat dari cinta. Makanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ada seorang badui nanya pada Nabi Muhammad SAW, mata sa'ah, ya Rasulullah kapan kiamat? Singkat cerita Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Ya Rasulullah, aku gak banyak sholat, aku gak banyak puasa. Ya, bayangkan ini, ngaku siap siap kiamat, ngaku siap menghadapi gonjang-ganjingnya jagat raya. Ditanya, kamu punya persiapan apa? Sholatmu bagaimana? Jawabannya, saya gak punya sholat bagus, gak punya puasa bagus, yang wajib-wajib saja. Jawabannya seperti itu. Sama Nabi tidak diabaikan cintanya, karena dia mengatakan, tapi aku cinta Allah dan Rasulnya.
aku cinta Allah dan Rasulnya, tapi sholatku yang wajib-wajib saja, puasaku yang wajib-wajib saja. Aneh atau enggak aneh? Aneh. Mestinya kalau cinta Allah dan Rasulnya, aku sholat sunnah, puasa sunnah, zikirku banyak. Tapi dia jujur, aku cinta Allah dan Rasulnya, tapi amalanku sholat, puasa yang wajib-wajib saja. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami para sahabat setelah masuk Islam belum pernah bahagia mendengar satu fadilah amal seperti amal yang satu ini, ucapan Nabi Muhammad SAW, kamu bersama yang kamu cintai. Saat itulah sahabat berlomba-lomba, gak ada yang pamer tahajud, gak ada yang pamer puasa, gak ada yang pamer zikir. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka, masing-masing pamer cinta. Makanya zaman sekarang jangan pamer amal, yuk pamer cinta. Ajak anak kita cinta ulama, cinta orang soleh, cinta turunannya orang-orang soleh. Dekatkan, kenalkan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gak ngerti loh anak kita siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gak paham. Tapi Doraemon paham, Superman paham, Batman paham. Masya Allah, Batman tuh paham, Batman paham, Doraemon apal ceritanya. Betul. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani enggak. Jadi misi orang barat berhasil. Orang-orang Islam punya banyak wali, kita enggak punya wali. Maka mereka buat Superman. Karena semua karakter Superman diambil dari karakternya para wali. Wali bisa terbang, Superman terbang. Wali bisa bergerak cepat, Superman bisa bergerak cepat. Karakter-karakter ketokohan itu manusia-manusia super diambil dari kisah-kisah para wali. Bahkan akhirnya mereka lihat di dalam dunia kewalian itu ya, ada wali yang bisa pindah ke dimensi lain, ke Jabal Qaf, hidup puluhan ribu tahun di sana. Mereka pun buat film itu yang apa itu, yang tempo dulu, cincin-cincin saya juga nggak jelas apa namanya itu, apa lot apa itu. Nah itu dibuat ketokohan seakan-akan. Terus mereka melihat di Islam ada wali macam-macam. Mereka nggak punya wali, mereka buat tukang sihir. Namanya Harry Potter. Anak kita kenal Harry Potter, iya, kenal Superman, Batman, Masya Allah. Tapi tidak kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Siapa yang salah? Kita kurang mengenalkan anak-anak kita pada para wali Allah. Alhamdulillah ini majelis mengenalkan wali Allah dan sudah langka. Ya sudah langka. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Saya udah bicara 1 jam 11 menit 56 detik. Insya Allah dari sini nanti Insya Allah saya ke Jakarta karena besok siang Insya Allah saya akan ikut majelis di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah, bisa disaksikan langsung di TV One Insya Allah. Kayak duduk ini di TV One, lihat ya besok jam 12 atau setengah 1, saya lupa jamnya, belum cek lagi jamnya. Nah, karena mau pulang dari Banjarmasin, tiketnya full, tidak ada tiket. Ya, nggak ada tiket kecuali bisnis mahal. Ya,